Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nusantara dan salam Bhinneka Tunggal Ika. Apa kabar sahabat-sahabatku semuanya? Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam kondisi yang terbaik dan tentunya tidak kurang suatu apapun. Baiklah sahabat, di edisi video kali ini saya berada di kota Surabaya ya, tepatnya di sebuah lokasi eksplor dadakan. Dan dari informasi singkat yang saya dapatkan, rumah ini dulu konon dimiliki oleh seorang pengusaha properti. Dan rumah ini diperkirakan sudah mulai kosong 10 hingga 15 tahun yang lalu, teman-teman. Oleh karena itu, di edisi Explore kita pada malam hari ini, saya sangat penasaran juga ya, pengen melihat seperti apa kondisi lokasi Explore kita pada malam hari ini terkini. Dan tentunya untuk menjawab rasa penasaran kita semuanya, langsung saja kita eksekusi Explore dan yuk ikuti mata kamera saya kali ini hingga tuntas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nusantara dimanapun yang sedang berada, selamat malam dan ketemu lagi kita di segmen Explore di channel vlog receh kalian dong sahabat. Dan hari ini saya berada di kota Surabaya. Dan lokasi explore kita pada malam hari ini tuh adalah sebuah lokasi dadakan ya. Sebuah lokasi dadakan yang ternyata lokasi ini dari informasi singkat ya yang saya dapatkan, konon rumah ini dulunya dimiliki oleh seorang pengusaha properti. Kemudian rumah ini sudah kosong, tidak dihuni sudah sekitar 10 tahunan lebih, teman-teman. Dan sepertinya saya juga cukup penasaran ya, pengen melihat bagian-bagian dari lokasi explore kita pada malam hari ini, yang aku pikir ini lokasi sangat besar sekali, teman-teman. Rumah yang segini gede nih ya, terdiri dari 2 lantai kalau nggak salah ini. Namun memang saya nggak cek lokasi, saya langsung explore saja masuk begitu ya. Baiklah sahabat, dan sebelum kita melakukan eksplorasi lebih jauh, kita coba salam dulu untuk semua yang ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba tanya Google dulu, teman-teman, jam berapakah sekarang? Oke Google, jam berapakah sekarang? Waktu saat ini adalah pukul 23.31. 23 lebih sekian menit, teman-teman. Kalau saya perhatikan, bagian-bagian dari bangunan ini sepertinya sedang dibersihkan gitu, teman-teman ya. Karena jika rumah ini terbengkalai sudah puluhan tahun, tapi ternyata di dalamnya beberapa material-material bangunannya mulai dikumpulkan gitu ya. Dan rumah ini gede banget loh. Betul teman-teman. Ini dari luar memang nampak sebuah bangunan biasa saja, bangunan kuno biasa saja yang terdiri dari 1 lantai. Namun saya cukup kaget ya ketika berada di dalam sini. Ternyata bangunan ini ada 2 lantai. Wow, ini sepertinya rumah-rumah yang sedikit mendapatkan sentuhan arsitektur Eropa ya. Di samping kiri kita ini terdapat beberapa toilet, teman-teman. 1, 2, 3, 4 ya. Jika ini sebuah rumah dulunya
Ini merupakan sebuah rumah yang cukup gede, jadi toiletnya pun nggak cukup satu gitu. Ada tandon air yang cukup gede di situ, teman-teman. Rumah ini meskipun gede ya, tapi memang hanya rumah yang kosong saja, teman-teman, dalam artian nggak ada ya satupun properti rumah pada umumnya yang tertinggal, apakah itu ranjang, apakah itu semacam kursi-kursi, nggak ada sejauh ini. Di bagian sini tuh terdapat loker-loker begitu, teman-teman. Nggak tahu, mungkin ini dulunya loker-loker yang disediakan untuk para pekerja ya, yang berada di tempat ini. Kemudian di bagian sini itu terdapat tempat beristirahat sepertinya. Dan masuk kamar ini badanku mulai geriang-geriang ya. Namun belum jegerak-jegerak ya. Namun di kamar ini teman-teman membuat saya langsung berinteraksi ya badan saya. Baiklah. Kemudian di sini ada semacam panel listrik ya, teman-teman, yang masih teronggok di situ, dan beberapa botol minuman saja. Oh, bukan ya, kecap ABC gitu. Toilet saja, teman-teman, dan aku nggak tahu ya, curiga saja dengan kamar ini. Jadi kamar ini membuat saya itu sedikit, badan saya geriang-geriang begitu loh, betul ya. Rumah segini gede nih, luar biasa loh, Rek. Baiklah sahabat, kita coba ke lantai atas ya. Jadi di sini ada sebuah tangga menuju lantai atas, namun tangga ini terbuat dari besi gitu ya. Namun di sini ada semacam kaset tua ini, teman-teman. Bar piano volume 3. Nah, jadi tangga-tangga naiknya seperti ini ya. Terbuat dari besi juga ini. Di sini apa ya? Ruangan apa ini? Wow. Ini menuju ke lantai berikutnya. Masih ada lantai berikutnya ya. Waduh, teman-teman, jadi di sini tuh bisa dibilang lantai 3 ya di sini. Waduh, dan ternyata besar ya. Dan di lantai atas ini saya mulai jegrak. Tuh le, masuk di sini aku jegrak.
Beberapa teman-teman yang nonton video saya terkadang mempertanyakan, Mas kenapa harus berteriak gitu ya? Aku sampai kaget. Jadi ketika saya berteriak seperti ini sebenarnya saya sedang mengumpulkan energi teman-teman, supaya tidak terlarut gitu ya dalam suasana yang sedikit menegangkan begitu, biar terpecahkan gitu loh. Waduh, dan ini banyak sekali ya ruangan-ruangan yang menuju ke sana teman-teman. Di sini pun juga gitu masih ada. Bayu, udah luar biasa ya bangunan ini. Betul teman-teman, aku di sini mulai mengkorok ya. Ini rumah dari depan itu tampil biasa saja, tapi di dalamnya sini ada 3 lantai loh bos. Oh, dan ini adalah bagian yang kita sorot dari bawah tadi, teman-teman. Aku menyebutnya sih ini sebuah istana kuno gitu ya, karena konstruksinya seperti ini gitu loh. Ini keren banget rumah betul. Oh, jadi ini ruangan tadi, teman-teman, yang kita masuk ke pojok sana tadi ya. Memang di lantai atas ini memang badan saya sejauh ini mulai merasakan getaran-getaran sesuatu. Di sini toilet dan di sini tuh sepertinya ruang tidur ya. Ini tapi ruang tidur kok segini gede nih. Baiklah teman-teman, di bagian paling atas dari bangunan ini hanya terdiri yang seperti ini saja ya. Menurut saya ini bangunan yang sangat keren, cukup keren aku bilang. Meskipun ini sepertinya bangunan lawas, namun ini sebuah rumah yang memiliki struktur bangunan yang menipu. Jadi di depannya sini teman-teman itu tuh rumah biasa saja gitu loh, tapi ke bagian belakang sini ini udah mulai berlantai rumahnya, lantai 1 dan 2 dan 3. Baik, kita turun dari sini teman-teman. Ini akses turunnya ya. Waduh, di lantai 2 ini ternyata luas banget ya bos. Betul teman-teman, jadi bangunan ini luas banget ya di lantai 2 ini. Ini menuju kemana ini? Oh, menuju ke sana ya. Baik, kita coba melihat-lihat di areal ini dulu teman-teman, karena di sini tuh terhampar ruangan yang kosong saja. Yang aku lihat hanya tiang-tiang ya yang berjajar seperti itu. Keren loh ini, betul. Kemudian di bagian atasnya situ tonton, jadi itu konstruksinya terbuat dari baja ya, bukan cor di situ, tapi ini adalah konstruksi baja di atasnya situ. Di lantai yang kedua ini sejauh ini saya masih bisa mengontrol diri saya, teman-teman, tidak membuat saya terkesan seperti di lantai di atasnya ya. Jadi di sini aku pikir lebih kondusif saja suasananya, meskipun banyak ya kelelawar yang berterbangan di sini.
Jadi di sini tadi kita mulai masuknya ya, dan itu bangunan yang akan kita masuki berikutnya. Menurutmu rumah ini bagaimana, Mas? Waduh, ini kalau menurutku rumah yang betul-betul luar biasa. Teman-teman nggak tahu ini berapa ratus M ini untuk membangun yang seperti ini. Karena ini juga berada di areal padat kota gitu loh. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke bagian yang lainnya ya. Lokasi rumah dadakan yang seperti ini memang kita tidak bisa memberikan informasi yang detail, teman-teman. Kenapa dengan rumah ini, bagaimana dengan rumah ini, sejarahnya sebelum ditinggalkan seperti apa, itu kita memang tidak bisa mendapatkan. Karena kalau yang namanya lokasi dadakan, kita tentunya menemukannya pun secara dadakan ya, dan sedikit informasi tentunya kita dapatkan dari orang-orang yang masih melek di sekitar sini di jam segini gitu, dan mungkin dari cerita-cerita yang mereka berikan itu pun kebenarannya juga entah gitu. Baiklah teman-teman, jadi di depan kita ini ya terdapat handrail yang berlekak-lekuk yang terbuat dari kayu ya, kayu yang dibubut dan juga di finishing dengan pelitur yang mengkilat seperti itu. Kemudian di atasnya ini tuh rangkanya masih terbuat dari kayu zaman dulu ya. Dan kalau aku perhatikan di beberapa titik itu ya, contohnya seperti itu sudah mulai ada yang pecah-pecah begitu kayu-kayunya. Oh, dan ini terhubung ke ruangan berikutnya tadi ya, yang berada di sebelahnya, teman-teman. Memang kalau kita perhatikan secara detail ya, ini jendelanya pun juga jendela kuno gitu loh, dengan model yang seperti ini. Ini aku perkirakan rumah ini dibangun sekitar tahun 80-90-an lah ya, kira-kira seperti itu. Di sini ruangan kosong saja. Di sini pun juga, teman-teman. Nah, itu ya. Jendela dan pintu. Antik sih ruangan ini. Jadi kalau kita perhatikan memang jendela-jendela dan pintu-pintunya ini khas zaman dulu, teman-teman. Yang seperti itu ya. Ini finishing peliturannya pun juga masih mengkilat banget. Dan ini loh handrailnya, pagarnya ini teman-teman. Ini terbuat dari kayu. Tiang pagarnya ini segede ini, kuat banget, dan ini kokoh gitu loh, kokoh banget teman-teman. Waduh, iska obah belas. Baiklah sahabat, dan kita akan coba menuju ke bagian paling akhir ya dari area lokasi ini. Area paling akhirnya di situ, kita akan turun melewati tangga yang cukup keren ini ya. Jadi tangganya itu teman-teman memutar yang seperti itu ya. Waduh, ini tangga putar, yang biasanya tangga putar yang seperti ini kalau zaman sekarang itu udah dibuatkan dari baja, namun ini masih terbuat dari cor ya. Dan handrailnya ini sekali lagi ini susah ya bikinnya, seperti ini teman, melengkung yang seperti ini, entah ya bikinnya seperti apa itu.
tapi susah itu. Baiklah sahabat, dan ini bagian depan rumah ya sebenarnya. Bagian depan rumah ini yang memang hanya kosong saja, tidak ada apa-apanya. Kalau memang dari depan kita akan tertipu ya melihat bangunan ini, karena dari depan itu bangunannya sangat biasa banget. Namun ketika kita masuk ternyata bangunan ini keren banget gitu. Walah, omahku apik koyong ini. Apakah benar ini dulunya rumah dari seorang pengusaha properti? Sepertinya aku sih ya sedikit percaya ya, karena pengusaha properti memiliki rumah yang segede ini itu sepertinya nggak asing gitu loh. Sepertinya sih hal yang biasa begitu. Dan di situ itu bagian yang kita masuki awal tadi, teman-teman. Namun memang kita nggak bisa ya lewat pintu ini. Jadi untuk keluar dari areal ini kita terpaksa harus naik tangga ini lagi gitu. Baiklah, teman-teman, kita naik tangga ini lagi ya. Dan ini tangga keren banget begitu. Wes jian tenan. Tangga memutar yang seperti ini. Memang di bagian depan rumah tersebut saya merasakan biasa saja, namun ketika kita semakin ke belakang ya dari bangunan ini, memang sedikit memberikan suasana yang berbeda saja, teman-teman. Betul ya, aku nggak membujuki. Kita tadi sudah keluar dari situ. Baiklah sahabat, sebagai penutup saya akan coba baca sholawat saja ya di areal sini, di lantai 2. Mudah-mudahan bangunan ini bisa difungsikan lagi dan bermanfaat tentunya bagi pemilik selanjutnya. Karena sepertinya bangunan ini memang akan dijual ya, sudah dibersihkan dan lain sebagainya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ukhliqa wal khatim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ukhliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hati lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hati ila siratikal mustaqim
ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadarih wa miqdarihil azim wa miqdarihil azim. Baiklah sahabat, kita keluar dari areal ini ya. Sebuah lokasi explore dadakan yang seperti ini tentunya sangat minim ya kita dapatkan informasi yang betul sebenarnya rumah ini dulunya dibuat untuk apa dan milik dari siapa gitu. Ini sebuah rumah yang benar-benar gede teman-teman, sebuah rumah yang betul-betul besar. Kalau aku pikir seperti itu ya. Mungkin di antara kita ketika saya eksplor rumah-rumah yang terbengkalai ini, saya pun sebenarnya juga takjub ya dengan keberadaan rumah yang seperti ini. Di antara kita banyak sekali yang bergumam, kenapa ya rumah yang seperti itu nggak ditinggali, sementara kita yang berjuang mati-matian saja masih kesusahan untuk mendapatkan rumah gitu. Sahabat, hidup ini sebenarnya sebuah proses saja ya, dan tentunya dari proses kehidupan ini kita bisa mengambil pelajaran apapun itu, termasuk keinginan untuk mendapatkan sebuah rumah. Terus berusaha, terus bekerja, dan tentunya kita harus tetap berdoa, meminta kepada Yang Kuasa, mudah-mudahan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan bisa terdapatkan dalam hidup ini. Luar biasa keberadaan rumah ini, teman-teman, betul-betul besar gitu ya. Baiklah teman-teman, demikian tadi ya eksplorasi kita di lokasi eksplor dadakan di kota Surabaya. Sebuah rumah kosong yang konon-konon cerita-ceritanya dulu rumah ini dimiliki oleh seorang pengusaha gitu ya, pengusaha properti. Namun saya sendiri tidak bisa memastikan apakah cerita-cerita tersebut benar atau tidak ya. Namun rumah ini diceritakan sudah sekitar 10 hingga 15 tahunan kosong. Baiklah sahabat, dan saya mohon pamit undur diri dulu ya. Maafkan kalau ada salah-salah kata ketika saya mengeksplor, dan tentunya tidak menunggu waktu yang lebih lama lagi. Saya mohon pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.